Rahayu, kembali lagi bersama saya Ari Setiawan. Kali ini saya sudah menulis beberapa pemahaman dan unek-unek saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua yang sedang mendengarkan suara saya ini. Saya sarankan gunakan headset agar bisa mendengarkan dalam keadaan hening dan mata terpejam. Saya berikan judul tulisan saya ini, jangan mudah menyakiti hati orang lain. Sederhana ya. Kalimat itu terasa ringan diucapkan, tapi kita sering mendengarkan itu hanya sebatas kalimat biasa. Orang tua kita dulu, atau mungkin guru, atau orang-orang bijak dalam hidup kita, sering menyampaikan hal itu pada kita. Pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung betapa dalam makna dari kalimat itu? Kali ini saya sudah menulis dengan penuh kesadaran saya, dengan penuh pemaknaan dalam diri saya. Kurang lebih seperti ini. Manusia adalah makhluk yang hatinya lembut. Bahkan mereka terlihat kuat, tegar, dan tak tersentuh. Namun mereka tetap memiliki ruang kecil di dalam dada yang bisa terluka hanya dengan satu kalimat, satu perlakuan, atau satu sikap acuh tak acuh. Sayangnya dalam keseharian kita terlalu sering abai dengan hal-hal seperti itu. Kita bicara tanpa berpikir, bercanda tanpa batas, berkomentar seolah dunia adalah panggung hiburan tanpa tanggung jawab. Padahal setiap kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi pisau. Ya, pisau yang tak terlihat, tapi bisa menancap dalam hati seseorang dan jauh lebih sakit, lebih lama durasinya dari apa yang pernah kita bayangkan. Orang jahat seringkali bukan lahir dari niat yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang baik, yang terlalu lama untuk memendam luka, yang pernah percaya lalu dikhianati, yang pernah berharap lalu dihancurkan, yang hatinya perlahan mengeras bukan karena ingin menjadi jahat, tapi mereka tidak ingin disakiti lagi. Dan sayangnya, luka seperti ini sering diwariskan kepada anak, saudara, tetangga, keluarga, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Leluhur kita dulu sadar akan hal ini. Mereka tidak menyusun ajaran berdasarkan hukum atau rasa takut. Leluhur kita, mereka semua menanamkan kalimat dengan penuh kesadaran bahwa ketika kita menyakiti hati seseorang, kita sedang menciptakan gelombang, getaran
yang akan kembali pada kita, cepat atau lambat. Bukan karena karma. Ya, bukan karena karma. Itu semua semata-mata untuk belajarnya kita semua. Untuk belajar dalam hal keseimbangan. Menyakiti orang lain berarti ikut menciptakan dunia yang penuh luka. Dan cepat atau lambat, kita akan hidup di dalam dunia yang sedang kita ciptakan sendiri. Leluhur menyampaikan pesan ini dalam bentuk petuah sederhana. Bukan karena mereka tak mampu menjelaskan dengan rumit, tapi karena mereka tahu kebijaksanaan sejati justru bersembunyi dalam kesederhanaan. Jangan mudah menyakiti hati orang lain, karena kamu tidak pernah tahu seberapa berat beban yang sedang dipikul oleh seseorang. Kadang hanya dengan satu kalimatmu yang kasar, seseorang bisa kehilangan semangat hidup. Tapi dengan satu sapaan yang lembut, seseorang bisa merasa berharga kembali. Kita tak pernah tahu apa yang sedang dialami oleh orang lain. Seseorang yang terlihat ceria bisa saja sedang hancur di dalam. Seseorang yang tampak kuat bisa jadi dia sedang rapuh dan menunggu untuk runtuh. Itulah mengapa menjaga kata-kata dan sikap adalah bentuk dari cinta dan kasih. Dan itu bukan tentang menjadi lemah, tapi tentang menjadi sadar. Menjadi sadar bahwa kita terhubung satu sama lain. Bahwa luka yang kita sebabkan tidak hanya meninggalkan bekas di orang lain, tapi juga di dalam diri kita sendiri. Jika hari ini kamu punya pilihan untuk bersikap, pilihlah sikap yang menguatkan. Jika kamu punya pilihan untuk berbicara, pilihlah kata-kata yang membangun. Karena di dunia ini sudah terlalu penuh luka, dan barangkali satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan bukanlah sistem, bukanlah teknologi, bukan juga kekuasaan, tapi kebaikan hati satu manusia kepada manusia yang lain. Bayangkan jika setiap orang membawa kesadaran ini dalam keseharian mereka. Beberapa orang menyelamatkan hidup orang lain, beberapa jiwa menyelamatkan jiwa orang lain, maka dunia akan taat dengan hukumnya. Jangan mudah menyakiti hati orang lain, karena kamu tidak tahu, mungkin kamu adalah satu-satunya cahaya yang tersisa dalam hidup orang itu. Dan ketika kamu memilih untuk menjadi pelipur lara, bukan penyebab luka, kamu sedang membentuk dunia yang lebih damai, lebih lembut, lebih manusiawi. Ingat, kekuatan sejati bukanlah yang menghancurkan, tapi yang bisa merangkul dan menyembuhkan. Dan kadang satu kebaikan kecil, satu senyum yang tulus, satu kalimat yang sederhana bisa menjadi semangat dan penyelamat bagi jiwa yang hampir tenggelam. Maka hari ini, mari kita belajar untuk hadir lebih sadar, lebih lembut, bukan karena kita ingin dipuji, tapi karena kita paham setiap hati adalah taman yang suci yang harus kita jaga, bukan kita lukai. Jangan mudah menyakiti orang lain, karena di dalam kalimat itu tersimpan cahaya kesadaran yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan kamu adalah bagian dari kelanjutannya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.